Betul langsung kebakar. Basementnya kebakar ya. Sudah rumah sakit. Melalung. Nggak pakai tanah dalam lah apa pokok melalung. Nah keluar. Sing lah ati pesu kene. Sing lah ati pesu kene. Artinya punya rasa malu. Nggak malu gini ya. Gitu. Pikir, kenapa malu? Kan rego di depan anak budo. Kalian adik dinamo nih lang, keci banget. Tak curi dinamonya buat menjadi. Pameran baru-baru ini yang kemarin kan ya? Ya ada 3 orang, ada 3 orang yang sampai trans melihat lukisannya sendiri gitu loh. Kerauhan. Nanti kalau umpama mau nyolahin sang yang penyalin nanti boleh. Istilahnya saya udah dikasih dikasih restu sama pemangku. Tribun Bali Podcast. Suksema Jeromangku. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah seorang Jeromangku. Yang percaya nah. Dengan tato yang begitu lebatnya. Black walk kita dosanya dulu ya. Stylenya black walk. Tapi ada style tato full. Cover up. Oh, dia cover up. Cover up itu kan anggo muruk gitu. Jeromangku nato sendiri, tangan sendiri. Oh, habis itu di cover up. Bebenyah, jadi luang tato nak jadi. Sing lahir dia Islam nana. Asalnya lagi tren kan di rumahku. Black walk-nya ya cover up. Ini kan siapa yang bikin cover up? Tukang tato di rumah. Di rumah? Berapa lama waktunya Rogo? Bertahap, paling enggak kuatnya 3 kali. 3 kali. Oh, kapan? 3 jam itu. 3 jam. Setiap hari. Udah cepat. Setiap hari 3 jam. Enggak sih. Itu kan sampai ke punggung di rumah gue. Ya. Sampai di depan juga. Ya, sampai di depan juga. Garis gitu doh. Tapi soalnya adi demen apa? Serius sampai ada nak nempoh pang patuh jo ampuro jero yang mau ngono sing tawar kan anak kapang tato do ngono. Kap tato ada yang berkirim moro-moro pragat amune sing tahan ngono ya. Sing tahan itu sakit. Konsepnya minta konsepnya di rumahku. Black walk hanya black walk. Ya dari hitam cuman pokoknya. Tapi di belakang kan ada kayak durga gitu. Ya sengaja bikin nato ke pangandong saja. Padahal moro sisane jak selamun gitu. Ini semacam yang sini garis-garis ini kan masih garis-garis ini ya, semacam rambut. Sambungan Rambutnya. Ya. Oh. Kalau misalnya kayak gitu di rumahku yang beredar mitos di masyarakat kan katanya tato-tato seram gitu ada hal-hal magisnya. Benarkah kayak gitu? Di rumahku mengalami hal itu, tato durga gitu. Ada sih pernah. Mungkin modelnya. Mungkin aman-aman gitu nak tergantung pribadi kan kok. Lebih dekat dengan kepercayaan kan. Yeah. Bidan lagu kan di tukang tato. Enggak memang enggak percaya sebelumnya. Ada tamu bikin tato barong ajak rangdo. Barong ajak rangdo. Cuman sing tawang pas sasana lain itu. Iya. Kajang Klion kayaknya. Itu di studio. Yeah. Pas nu sedang kalian di Puro nih, sudah mau Banten, bertelepon ada tamu Pak. Ada tamu, tato apa? Tato barong. Ya. Tato biasa tato. Yeah. Nah bos setelah lagi 1 bulan 2 bulan setelah sembuh, tamu tuh komplain tuh. Kengken tato cinen terus sakit nih cang gara-gara tato setiap sandikala kalau setiap sore itu menjelang malam tuh pasti nusuk-nusuk kayak taji. Iya. Padahal itu tatunya udah sembuh. Udah sembuh. Di bagian mana nih? Di lengan. Nah dia periksa langsung ke dokter. Memang nggak ada masalah. Tatomu nggak ada masalah. Iya. Udah orang udah kering udah gini. Udah sembuh. Udah mengelupas. Ya. Nah kebetulan tamu yang bikin tato tuh ngelakuran istrinya orang Bali. Yeah. Orang Bali nanti diserang. Iseng ya nyobain hunas kune gitu. Istilahnya mau hunas ke Balian. Hunas ke Balian. Nah itu bang ini tatonya yang hidup. Nah percaya enggak percaya orang bule kan yang percaya tapi di jalan gini coba gini demi untuk ya tidak sakit gitu. Nah hampir kune setengah 2 kali 3 meter Gedelion Banten.
Bandan gini model bandan penebusan Nah, gitu ya. mirip gitu, mirip tuh benar. Napi karyan ke rumahku. Napi gayanan bangku. Nak rang, dia bawa sendiri kok. Dia bawa Dia sendiri. bawa sampelnya sendiri. Dia bawa Rangdo, contoh topeng, sendiri kita. topeng rangdo. Ya. Ya. Nah, tuh, tapi setelah di upacara itu memang nggak pernah sakit. Akhirnya dia datang lagi. Dia datang, dia minta maaf. Oh, saya memang di gininya nggak ada masalah tatunya. Oh. Malahan dia ben lagi ngodar, aku sih nggak ada jawaban ben. Mau dia mau tahu ben. Bincang bang salah. Oh, sampai gitu. Nah, dan sekarang kalau dari kepercayaan cara rago orang yang tadi nggak boleh pakai tato seram-seram. Serem no? ya. Ada benarnya, ada apa namanya? Ada benarnya tapi nggak sepenuhnya Ya, benar juga tidak ya. sepenuhnya. Tapi yang paling keras sih biasanya yang ada sastra-sastranya raja. Karena itu kan memang hidup ya. Kayak rajah Memang, ya. dia punya energi sendiri dia. Dan kalau memang tidak connect dengan si apa namanya yang ditato mungkin dari jiwanya atau segala macam tuh ya berpengaruh sih pasti. Iya. Pengaruh-pengaruhnya ini kan semacam napi nih kan rumahku. Kayak apa ya, patuh cara kita kalah dikendalikan oleh yang seperti ini kau patuh cara tongosnya puak isen kini ini sengenah ya bingung mengkladuk ya tadi gitu. Seperti itulah. Nah, makanya aman orang percaya tato itu ada bisa hidup, percaya. Iya. Aman sing ya boleh tapi memang ada yang tak pernah terjadi. Iya. Ini ketemunya Juru Manggur kan unik kejadiannya. Sebenarnya kan sing percaya sebenarnya. Sendak sepercaya malah dia yang nuntut ya kan. Nuntut yo, mungkin orientasi pikiran dia ini tato sakit karena prosesnya mungkin ada apa kurang higienis dan lain sebagainya. Tapi faktanya Juru Manggur sudah menjalankan protokol nato yang higienis. Standar dan memang udah dicek di dokter bahwa tidak ada masalah. Pengalaman lainnya Winton lagi di rumah gue. Yang mana? Yang berkaitan dengan tato dan hal-hal mistis yang terjadi. Yang ada di badan rumahku terutama nih kah? Yang mana? Yang Niki kan ya. Kalau yang di badan sih enggak ada sih hal-hal mistis yang ada. Cuman memang yang kan demen kan ya, demen dan satu sisi memang untuk mengcover raga pidane sebelum tonen dadi mangku tuh tato tuh kan gambar menggenap nih sih. Gambar nak lu melalu gambar mana. Pato kan ben pidane sedang leneng nungeng gambar nak lu melalu. Ya seperti itulah. Itu tujuan. Jadi rumahku sebelum rumahku jadi pinandito, jadi rumahku kan. Jadi masih tato-tato sebelumnya masih ada. Masih banyak. Lalu gitu bertemu ora ya. Tentoya. Nah, tato na. Oh, nah. Tato na. Wah naga. Kan tujuan rumahku cover up itu untuk menutup itu. Nah, secara etika lah, etis lah biar kita memimpin upacara lebih akhirnya ya lebih fokus lah jadinya masing mikir. Tapi malah setelah selesai malah seram lah dia. Ini apa nih ben poleng nih. Ya paling enggak kan saya ngado bengas tato jero mangku gitu. Tahun berapa di rumah gue jadi dos mangku? Berarti tahun kuda lupa yang dia pakai patok anak mungkin sekitar sudah 20 tahun 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. 20-an kayaknya. Gimana ceritanya rumahku? Dari yang awalnya nih sebelumnya ya, di rumahku ini juga nakalnya nggak main-main. Nakalnya juga udah level gimana? Pernah menjadi bandar narkoba. Usia muda menjadi bandar narkoba. Terus kemudian ya adalah cerita lain nanti akan diceritakan di rumahku. Apakah itu titik baliknya di rumahku? Maksudnya di rumahku jadi bandar narkoba, kemudian tobat, kemudian mulai menekuni kesenian dan setelahnya akhirnya menjadi rumahku. Gimana ceritanya kisahnya gitu? Itu sebenarnya tidak pernah kita pikirkan ya, artinya dia mengalir tersendiri ya. Mungkin setelah di posisi sekarang baru kita bisa membaca rago tuh pidan seperti ini, mungkin ini akibatnya menjadi ini. Nah, salah satu contoh dari kehidupan di awal dari muda, istilahnya berjuang,
tapi tetap di role berkesenian, di role berkesenian melukis, menggambar segala macam. Nah dari menggambar itu sampai kita diterima di salah satu diskotek untuk membranding diskoteknya. Yang artinya itu kita kan pekerjaan kita sendiri yang membawa kita ke sana. Sampai ke sebuah diskotek. Nah di lingkungan diskotek itu ya orang masih namanya muda kan, semua masih pikiran, kebutuhan, situasi lingkung itu kan masih banyak di luar yang masih kita harus ikuti. Nah dalam artian masih adalah di situasi yang di drug, narkoba, miras segala macam pasti akan itu. Otomatis kita menyelami juga ke sana ya. Cuman dari mental mungkin atau terlalu larut di dalam sesuatu itu kita bisa malahan terjebak di situasi itu. Yang artinya kita kan dibawa dari sebagai seorang pelukis sampai ketemu di sana, terus sampai menjadi seorang bandar narkoba. Artinya tarik benangnya. Ini kita masih dibawa dari di role sebagai seorang seniman. Cuman kita sendiri yang belum bisa mengendalikan kemana. Nah sampai sebagai seorang drug dealer karena itu memang kebutuhan dan situasi lingkungan. Nah karena pemakaian opor kita punya barang banyak sampai dapat kegilaan. Nah di situasi gila overdosis lah kayak berhalusinasi terlalu tinggi ya. Itu masih di ranah masih melukis berkarya sendiri gitu. Oh, karya gambar waktu itu kan rumahku padahal waktu itu kondisi mental psikologis rumahku udah bisa dibilang bodoh kan ya. Ya, bodoh. Yang saya tarik lagi kesimpulannya, ini kayaknya kita menggambarnya sudah tidak seperti yang di awal. Istilahnya aplikasinya apa ya, gambar pemandangan segala. Ini kita malahan kebalik, kita sekarang masuk di lukisan di dunia lain gitu. Dimensi lain. Di dimensi lain. Karena setiap halusinasinya keras kan, menggenap ketepuk gitu. Menggenap ketepuk tuh. Nak orang nak membuakom lajin gitu sengidang malahan jadi ragon nepuk gara-gara apa? Gara-gara obat-obatan kan, gara-gara obatan. Kita nggak belajar, maksudnya belajar spiritual sampai bisa enggak. Kita murni dibawa oleh di dalam efek halusinasi daripada obat-obatan. Nah, banyak saya juga mendapat karya-karya tapi di kertas. Di kertas. Belum kanvas belum kanvas. Karena memang terbatas, pikiran kita udah nggak kesana lagi, nggak kesana. Memang dan juga tidak murni untuk berkarya, bukan. Cuman iseng aja. Nah, sampai suatu ketika paranoidnya keras, kita sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Rumahku sebelumnya, Nika umur berapa nih kan rumahku terjerumus dalam obat-obatan? Sudah 25 ya, 24. 25, 24. Dia usia produktif lah. Waktu itu belum aku sudah menjadi seorang pelukis, tapi tidak pelukis kanvas ya. Masih pelukis di kertas sama di dinding mural gitu ya. Kemudian larilah ke diskotek, di sanalah terjebak dalam dunia itu ya. Karena lingkungan. Tapi sebelum dari itu kita udah mulai di kanvas ya. Nggak melukis di kanvas. Ya jeda, bikin tato segala macam. Tato masih. Istilahnya di situasi kronis. Jadi kisah di situasi kronis nenek. Nah setelah di rumah sakit jiwa uniknya. Ini kan sebelumnya di rumahku dalam 3 tahun nih kah di rumahku kerja di diskotik nih sebagai bandar sekaligus sebagai pemakai. Kita kerja di diskotik kan di bagian interior, di bagian interior. Nah kayak bekerja tuh cuman mengenai interior apa sih nggak terlalu banyak pekerjaan. Itu diskotiknya di mana di rumah? Off the record ya dulu ya. Nggak enak ya bilang ya. Ya. Memang di daerah Sanur sih masih. Daerah Sanur dan terbesar dulu di sana. Nah, kada sampai di rumah sakit jiwa ya. Di rumah sakit jiwa. Ya saking gininya saking candunya saja di rumahku kemudian sampai akhirnya bisa dibilang di rumahku bodoh kan membuat lukisan
halusinasinya bermacam-macam Ya. gitu ya. Akhirnya bisa dibilang Jerumangku menyadari diri bahwa saya ini gila gitu loh. Waktu itu belum. Masih di rumah nah. Ya, waktu belum. Makanya kita berontak. Kita kan seperti dijebak kita untuk diajak ke rumah sakit jiwa itu. Siro menjebak Jerumangku. Keluarga semua. Karena nu kuat cang sing budoh nih itu. Cang nak sing budoh nih itu. Ya kan memang tuh kayak gelagak. Nah, ulu ajak mancing nih. Nah, Dibilang mancing. Sama Ajak siapa mancing. waktu itu? Sama almarhum ya, Pak Man Lepuk. Itu keluarga. Ya, Pak Man Lepuk. Nah, tokoh yang di Sanur Ya, sama Agung Ngaji, Kompiang Rako Almarhum almarhum. Kan. almarhum ya. Sama kakak sama ya akhirnya karena diajak udah orang tokoh-tokoh lah di Sanur akhirnya mau mancing. Iya. Ya mau mancing di itu kadang sekan mancing mantri nyambut Dijemput Jerumangku ke rumah. dijemput diajak. Ajak mancing ya. Ya, udah mana. Karena pas di perjalanan tuh kita pemakai obat kan hampir 4 hari 5 hari nggak tidur. Iya. Nah pas di mobil tuh ketidur sing nawa yang berdijau kadang raga aja nenek. Timing penjemputannya tepat. Maradun. Mantri nyambut. Perawat. Di rumah sakit jiwa Bangli ya. Icang kijo aja nenek. Cas yang bodoh gitu. Karena tetap kalau logikanya Jani raga bisa menceritakan berarti kan raga nawang kejadiannya. Kejadiannya. Itu kejadian sampai detailnya pun kita tahu gak. Nah waktu itu mantri nyebut, perawatnya jemput. Gimana Jerumangku? Masih berontak? Masih berontak. Dan paling lucu saya sama kakak sama saudara-saudara yang lain datang. Nah pas kakak karena cepat-cepat mau ngantar saya ke Bangli dia nggak sadar ngambil topi anaknya gitu mau dipakai buat ngantar jemput. Topi ini dong topi kupluk gitu loh ya kupluk. Tuh basoleh mereka itu sing rago jemaah beli jemaah nage suntik cara soal potongan cara nak budoh ya. Kakak kandungnya Jerumangku. Oh lebih cerana budon beli aku. Karena yo engal-engal nyemak topong panak. Mantri ninggal ini nak udah bapak-bapak nih yang topong nak jenis pasti ini pasiennya gitu loh. Malah raga udah baman tapi udah nak nih pasien udah dipegang langsung diinjeksi blak tidur karena berontak. Ya. Baru bangun bos ngadengin kali. Barat bangunnya udah di ruangan. Jerumangku udah ada di ruangan. Ya. Observasi ya. Pas di rumah sakit artinya kegiatan itu kan istilahnya cuman artinya santai ya. Untuk konsumsi obat ya. Tapi kalau dulu kan belum ada untuk obat yang memang masuk ke dalam untuk memang paling enggak obat penenang aja sih mungkin biar kita banyak dapat tidur. Nah, dari beberapa hari di observasi akhirnya udah mulai bisa tetap gambar ngelukis. Tapi sebelum itu malahan unik ada setelah 4 hari ada keinginan pingin pulang. Di hari keempat setelah pulang tuh rago dini ngoyong dini urin pulas bangun makan gitu. Karena nurindu ben. Tapi pada saat itu Jerumangku masih berpikiran bahwa saya ini sehat. Nah tuh bono ada barang ngalih-ngalih nu. Masih ngitungin pipis. Jadi ada timpal nih ajak teman yang diajak aten seruang tuh pasien masih. Nah tapi ya pidan dulu nak sugih jadi pasan genap abang bawa TV bawa sepeda pasien dulu dan dapat kemewahan ya itu itu dan pasien VVIP udah mulai berontak nih dot pulang sehingga kayaknya caranya rago ya harus opang dikategorikan segar pura-pura segar atau karena kan luas tuh lingas saja nih kan. Sila sepeda ajak ke olahraga ajak gitu raga. Sepeda serang. Ini pasiennya nah. Oh pasiennya. Ya, karena pasiennya bawa sepeda. Oh sepeda TV lengkap ya bang ngabot tuh sila bawa. Oh ya dan di bawah. Nah pas di depan di gerbang lo sepedanya tak pakai langsung nyelinap keluar ke jalan. Keluar ke jalan. Otak berjani bang idang melarikan kabur. Diri.
ada bemo tuh stop pak, pedo tentung mereka. Tak buang sepedanya tak buang. Saya mau naik. Pakaiannya di rumahku? Masih pakaian normal. Pakaian Pakaian normal. Ya. Naik, saya naik. Oh ya masuk guys gitu. Dinaik ke bemo gitu. Terus ajak keliling seret. Santai pak, nyampe di rumah sekarang nih baman. Lihat mata seret terus balik lewat pintu belakang. Oke guys, turun guys. Dipihin buka rumah sakit Berarti lu bertawang dah ya Bertawang memang karena biasa orang nak ditutup di Bangli itu ada gejala yang tidak nanti soleh-soleh. Ada nih pasan kabur. Pasan kabur nih gitu. Nah, kembali akhirnya ke sana. Kembali habis itu lagi beberapa harinya lagi minta nggak tahu ya pengaruhnya gimana ya. Bisik-bisikan halusinasinya muncul lagi. Oh, jadi bisik-bisikan sebelumnya waktu di rumah ini kok kembali muncul lagi di sana. Ya. Nah, tapi yang waktu 4 hari sebelum itu enggak ada karena mungkin karena obat penenang ya, mungkin obat pengaruh. Halusinasi bisikan seperti napi yang di rumahku dengar atau lihat. Suara. Yang gara-gara artinya tarik ke belakang lagi, kenapa saya diajak ke Bangli, ternyata mereka melihat gelagat saya, ini karena dengar bisikan sebelumnya anak diancam segala macam, jadinya gelagatnya nggak normal, nggak seperti orang biasa, tapi ingat gitu, pikiran normal. Apa suara-suara yang di rumahku dengar? Seperti napi nih? Teror sih. Teror. Kayak mau anak dibunuh, terus disuruh coba lihat sini nih, kamu lihat ada ibumu udah mati, kayak gitu. Bikin paranoid. Tapi kadang-kadang tak lihat sampai pandangan bisa sajodo nas menek di kepala muncul dari tanah. Tidak hanya pendengar tapi juga penglihatan kadang-kadang sampai itu dah makanya. Jadinya gerak-gerik kan terbawa itu yang dianggap mungkin kita gila sama kita juga nggak sadar melakukan itu kan, mungkin yang lain melihatnya tapi pikir rekam ingat sampai sekarang pun karena bisa membicarakan kecuali memang bodoh rago ningalang gitu asing saja sing idang rago enggak bisa menceritakan sekarang mungkin memang di rumahku sing bodoh waktu ini mungkin levelnya bukan bodoh di bawah bodoh nyam yang jadi ya seperti itu lah. Nah pas ada beberapa hari sebelumnya setelah di rumah sakit buang sepeda minta saya telepon ke rumah bawaan saya kanvas artinya masih lagi naluri mau berkarya itu ada. Pas mulai udah ada kanvas itu udah bisik-bisikan lagi muncul. Nah kenapa saya untuk punya pikiran untuk mau menghalau bisikan-bisik itu melawan dengan lewat berkarya melukis ya. Artinya lah di rumahku waktu itu kletak bayu ngamar kan nyaruang. Tapi lah pikiran ngamar betaro-betaro gitu. Sebelumnya style di rumahku bukan seperti itu. Nggak pernah kan ngamar pemandangan, Iron Medan gitu. Abi mirip betaro aja Iron Medan gitu. Terkala. Nah itu ngamar kok punya pikiran seperti ini kau seperti diarahkan padahal nggak ngerti. Waktu di rumah sakit jiwa Bangli ini kan apa lukisan pertama yang di rumahku buat? Yang pertama Narasinga Awatara ya. Narasinga yang ingat. Ini kulah peralihan style di rumah gue dari lukis pemandangan sebelumnya Iron Maiden yang waktu dewan-dewan. Yang waktu di kertas itu kayak apa? Masih sketnya. Cara raksasa gunul gitu kan cuman di kertas masih saya simpan dalam dong memori. Masih disimpan sampai sekarang. Masih. Itu karya di rumah sakit jiwa masih dibawa di rumah. Enggak, waktu sebelum ke rumah sakit jiwa waktu masih bingung-bingung. Nah yang di rumah sakit jiwa memang nggak ada karya karena ntar yang ceritakan. Nah gambar sesuatu yang buat mau menghalau rasa halusinasinya. Terus, dan tempatnya karena dulu ruangannya kan agak kecil, dia nggak ada tempat. Di kamarnya di rumahku. Ya ngelukisnya di bawah di tempatnya orang-orang gila, iya di teras mungkin.
Nak di bawah di underground di bawah. Oh, basement. Di basement ada kecil pokoknya. Dikelilingi apa dah? Trali? Spon. Ya. Oh. Aman nak kalau orang gila keras tuh monte biar aman biar aman ya. Nah di Kayak ruang khusus nih, di ruang khusus. Di ruang sana saya karena nggak ada pasien yang khusus. Di bawah saya kamar. Ada tertentu teror itu semakin keras sampai saya nggak kuat tapi saya masih tetap gambar. Nggak tahu juga bertepatan dengan itu listrik mati. Pas ada seperti kayak klimaks kali. Ya. Saya tertekan, saya ada klimaks, listrik kebetulan mati gitu. Nggak tahu pengaruh apa itu, mungkin kebetulan aja sih. Nah pas ini kan bingung, aduh mati stromnya, tapi pas listrik mati itu memang suara itu hilang dia. Nah mencoba kelengai penerangan bantuan lewat apa namanya? Korek kayu ya. Korek kayu. Kan kalau hidup di Jaya jalan, nenek mana jalan mau hidup, nenek nggak tahu kesenggol tempat cuci kuas tuh. Cuci kuas. Kuasnya kan dari bensin. Dari bensin. Tuh langsung kebakar. Basementnya kebakar ya. Wah, rumah sakit. Rumah sakitnya kebakaran cuma semuanya. Iya. Panik kan baru kebakar, bung gitu meledak, saya langsung naik. Tapi karena keliling spon kan cepat kebakar. Nah satu itu di ruangan Krishna, namanya ruangan Krishna. Itu udah kebakar semuanya. Pasien lari itu udah gue panik, nak ada nih ngegas tabung lo, nak komado. Aduh, baju habis. Kayaknya. Jadi waktu itu faktornya memang faktor ketidaksengajaan di rumah gue. Sengaja. Yo, yang kira sengaja dibakar biar bisa siap pulang. Dan waktu di basement itu yang di rumahku seorang. Sendiri. Peragan kayak. Karena cuma cukup untuk satu orang. Iya. Nah tapi karena kebakar tuh yang lakukan seperti itu, cuman yang di atas orang pasien mantri yang lain tuh saya yang bilang membakar. Gitu. Bakar sama apel nih panggil hidang kabur gitu. Sampai masuk koran. Nah di pas tahun kemudian gitu dong kira-kira. Tahun udah ada siapa? Tahun udah ya. Tahun udah. Kira-kira. Jangan cuma tuh bono kena obat-obat itu cuma memori ge bangsa deh cepat. Ada nih tadi. Tahun 90-an ya, 90-an. Nah keluar di rumah di setelah habis kebakar kan nggak ada ruangan. Iya. Waktu ini habis kebakar, rumahku langsung naik ngasih kabar bahwa di bawah sudah kebakar, apinya sudah membesar gitu kan. Enggak, orang cuman hitungan beberapa detik semua kan udah kabur semua. Begede api, enggak kasih kabar agak bom live su. Kalau bau bangunan udah habis semua. Semang tapi petang kejadiannya. Malam. Rago paling ngelih bingung cari mana pasien. Rago nengkul cuman bawa kaman kan. Kaman kan nengkul bos takut lihat api gede itu. Nah, setelah paginya besoknya kita digiring karena nggak ada ruangan untuk di ruang Krishna dulu. Itu namanya ruang Krishna untuk yang pasien-pasien dimasukkan ke ruang Bima. Pindah ruangan. Cuman saya aja dimasukkan ke ruang Bima. Apa bedanya ruangan? Yang kalau ruangan ada pakai nama Panca Pandawa sama Krishna. Kalau Panca Pandawa ada Yudhistira. Kalau di ruangan Yudhistira tuh pasien sudah hampir normal, udah siap boman tanda tangan keluar. Arjuna Bimo parah kali ngamuk nak budoh gitu kodo habis itu Arjuna agak tenang lagi dikit agak tenangan. Kalau Nakula Sahadewa tuh agak keras dek budoh bin masuk bin pesu gitu nggak ada gondrol. Kalau Krishna ini tempat orang berhalusinasi yang berkiri pesu sebenarnya masih udah bagus kondisinya gitu. Tapi nu berhalusinasi. Masih berhalusinasi. Ruang Bima itu orang memang bodoh padahal nggak ingat apa-apa. Jadi di rumahku pindah dari ruangan. Dimasukkan ke sana. Ini orang yang bisa diajak ngobrol nak bodoh. Dijarah gitu. Dijarah terus habis itu diikat. Karena bawa beberapa baju, lagi 3 baju kayaknya bisa diselamatkan waktu itu.
dijarah sama orang bodoh ini itu. Jadi rumahku korban penjarahan gitu. Oh, penjarahan di ruang sendiri. Anak baru nih, kena magang. Cuma lalu man nganggo saput, pakai saput aja sendiri. Terus Berapa orang kan dalam ruang? banyak. Satu sal parah sampai kalau orang di sal Bima di rumah sakit jiwa itu parah. Dan masuk diikat tangan karena pengaruhnya masih dibilang saya yang membakar gitu loh. Dibilang membakar padahal Informasinya beredar informasi rumahku ini bilang bakar. ya. Akhirnya baju habis dijarah, dapat nyuri kaman aja satu. Dapat nyuri kaman ya. Terus telepon ke rumah. Beli abang baju pun ngoyong gitu. Nah, nggak dipercaya kalau rumah sakit tuh kebakaran. Besoknya baru dia percaya karena ngeliat di koran. Baru dikirimin baju. Nama rumahku masuk koran. Masuk koran. Nama rumahku apa? Nama enggak. Enggak ya. Cuma peristiwa kebakarannya yang masuk Ya dia koran. bilang, ini kan di ruangnya apel nana gitu. Baru dikirimin baju. Nah sebelum dikirimin baju tuh, kan pikirnya melalung, nggak pakai celana dalam lah apa pokok melalung, nah keluar. Pising lah ati pesu gini, pising lah ati pesu gini. Artinya punya rasa malu, nggak malu gini ya. Gini. Pikir, kenapa malu? Kan rego di depan anak Buddha. Kan kalau di depan Buddha, kan kadang anak Buddha rego gitu. Andai gitu. Ngelah pikiran gitu. Unik. Berarti rumahku masih sadar sebenarnya. Sadar, pokoknya itu saya sedang menceritakan gini. Ya. Belum bodoh rumahku gitu. Bisa yang mungkin simpulkan. Kalau salah ya apa? Kesimpulan saya ini saya minta maaf. Tapi kayaknya enggak gila. Agak gila. Dan sampai sekarang belum kelar ijazah itu. Ijazah itu? Masih kan? Ya. Serius? Maksudnya kan harus ada ya, surat apa, administrasi bahwa ini udah keluar. Ya. Gitu. Saya keluar pas waktu pembikinan surat itu kan kayak banyak tes tuh. Ya. Tinggal kiap mah tuh. Terus mulai langsung. Bang mulai kadang nak bersiap gitu. Sing ibu dia. Rago sing lah sertifikat itu sih. tapi status penuh sih itu. Kalau status masih statusnya masih sakit. Ada yang kan orang saya masih gila Pak. Ada masih tercatat sana. Komang gede. Mang bapak mang. Ya, gitu. Berapa lama di rumahku itu? Jadinya rumah sakit? 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Ya 2 bulan serasa 2 tahun mungkin ya. Mokoh yang. Mokoh ban pidan berat. Perawat di rumahku kan sebelumnya berat, kurus ya. Kurus sampai ke itu mokoh kejap itu biar kurus kayak gini. Karena makan kan karena di Bangli kan lumayan dingin enak. Nah, setelah sampai di rumah artinya bebas ada masih keterpurukan yang lebih berat setelah pulang dari Bangli. Di rumah sakit Bangli itu dalam artian bukan kita sudah lepas dari masalah yang kita alami sebelumnya. Satu masalah ya. Karena sebelumnya kita dicap oleh masyarakat sebagai seorang drug dealer. Iya. Kedua, bandar narkoba. Ya, bandar narkoba. Kedua, kita masih kehilangan pekerjaan. Keempat, kita sempat keluar dari rumah sakit jiwa. Membawa banyak detail istilahnya di rumah. Len subo buduh, len subo ngai jelek di gumi itu bandar narkoba, pengangguran gila. Nah, akhirnya sempat ngambil tindakan hampir bunuh diri lah. Ya, hampir bunuh diri. Dika mau bunuh diri ke karena teror bisikan-bisikan yang di rumahku bilang tadi itu satu bisikannya udah agak mereda, tapi sekarang ada pikiran seperti ini, itu yang kita alami di untuk mempertanggungjawabkan di sosial di lingkungan itu yang kita nggak mungkin malu mungkin. Enggak juga.
malu sangat pasti malu malu sekali, sangat ya. malu. Nah saya akhirnya punya jalan tersendiri, pindah dari rumah sih. Pindah dari rumah Ngarang yang di tempat sekarang Iya, lagi. Artinya mau memutus hubungan komunikasi dari teman-teman yang dulu segala macam, hidup berkeluarga sama ya dapat mie sebungkus bagi 2 sama telur bagi gini cukup lah untuk hidup dulu, yang penting bisa Bagi 2 makan. sama istri istri waktu karena itu. kita nggak bekerja. Iya. Waktu itu rumahku sudah berkeluarga ya. Udah. Waktu di Bangli pun juga udah berkeluarga. Udah, Oh udah. iya. Dia Jadi meninggalkan lupa istri ya. di rumah. Dia lupa cerita pas dari udah masuk di diskotek itu kan kita udah berkeluarga. Udah punya anak waktu itu. Anak baru 1 tahun. Baru setahun. Baru 1 tahun. Di rumahku tinggal kuliah ke Bangli. Ya. Ya, kuliah S3. SD, SMP, suat. Hampir setelah mulai Ngarangan itu. ke Pindah rumah nih kan? Pindah rumah itu ada pekerjaan apa ya? Seperti kita dihadapkan sesuatu masalah yang baru sekali gitu. Apa nih, Baru sekali. Gimana kita harus bisa membalikkan kepercayaan kita. Sekarang membalikkan kepercayaan sekarang. Kepercayaan diri maksudnya? Ya, enggak kepercayaan terhadap sosial. Oh iya, Terhadap sosial. Kalau kemarin yang sebelumnya kepercayaan diri, abis itu sekarang kepercayaan sosial. Karena banyak orang-orang yang pernah yang ajak sebelumnya juga terjebak di narkoba. Hal yang sama. Ya, pasti kan ini kan ajak jelek aja ke sana. Gara-gara ini ngajin, aduh itu harus dikembalikan. Iya. Nah, bukalah usaha kecil-kecilan dari bikin sablon Di rumah. ya, nulis papan nama. Terus ada order, ada teman yang bantu ngajak, ada teman yang itu masih tetap di rule berkesenian istilahnya. Makanya dari tadi tak tarik sedikit. Oh masih kayaknya kita masih di berkesenian. Ya. Habis Niko mendapatkan ada satu proyek besar ketika bikin di Sanur Festival, dipercaya sama Gus D Sidarta. Awalnya membuat festival ini, saya salah satu yang ikut juga mengerjakan. Gus D Sidarta itu Pak Ketua ya? Ya, yang ketua yayasan. Yayasannya ya. Yang kerja santrian yang kemarin. Nah, dikasih saya bagian propertinya yang untuk perlengkapan untuk mensupport acara tersebut, dari umbul-umbul panggung segala macam dekorasi. Nah di sana kita dapat banyak input orang, teman-teman yang di sana saya ajak kerja di sana. Saya dapat kesempatan untuk mengembalikan image yang gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang dari setelah acara festival itu kita sempat untuk di pembuatan acara itu membersihkan suatu areal untuk event lomba bonsainya di Sanur Festival. Yang di Sanur Festival kan ada bonsai, jukung segala macam. Di daerah Balibit ada 3 pohon jati besar sudah mati. Itu yang harus dibersihkan juga gitu. Nah, yang setelah mendapatkan 3 pohon jati itu terus di mana buang gitu. Kan potong taruh aja dulu di rumah, nanti urusin. Nah, setelah acara selesai segala macam, kembali ke rumah, lihat kondisi pohon jati ini, kepikiran lah tiang mau memperbaiki pura. Kebetulan saya juga kan punya pura di daerah Blanjong di Sanur. Pura napi gitu. Pura Wanasari. Pura keluarga. Pura keluarga sih, pura keluarga, tapi bentuk pura itu adalah pura untuk umum sih sebenarnya, karena memang karena bertepatan di tanahnya saya orang tua. Seperti masih kita yang nah itu yang mempunyai ide untuk
memperbaiki pura dari bahan kayu itu. Hmm. Padahal sebelumnya sedikit pun nggak kebayang sampai Iya. urusan pura gitu. Karena bakti sing tayan gitu. Jangan kita ngelah kena menen pura. Nah setelah berjuang sedikit semampunya Pak, biar ada aja yang diperbaiki. Waktu nikah kondisi puronya memang layak untuk diperbaiki kan? Ya, sebelumnya cuman pakai bebaturan aja. Nah, sekarang dapat kayu kita bikinin gedong, nah, bikin gedong itu pun dari cicil. Nah, teman-teman ikut bantu ngayah. Akhirnya berdiri. Nah, pas pemelas-pasan sama entah gelinggihnya sekalian saya mau lakukan persiapan jadi pemangku. Nah, ya seperti nikah dah. Nikah jurumangku sendiri yang memutuskan untuk jadi pemangku atau memang dari dorongan? Enggak, saya sendiri. Ya, saya memang persiapan. Tapi memang saya persiapkan diri saya sendiri. Walaupun apa itu, yang penting saya harus ngayahan ini untuk mengikat biar tidak lagi saya lewat ke jalur yang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya. Posisi kepemangkuan ini saya pakai untuk benteng istilahnya. Jadi ada gini-gini ragu ada di mangkul lah itu dasar. Nah, terus setelah tapi belum masih punya pekerjaan setelah menjadi ngiring kayak pemangku itu belum punya pekerjaan. Kita masih maksudnya nggak punya pekerjaan tetap ya. Akhirnya sambutan nih. Masih bikin papan nama. Ada teman yang order papan nama dan dia mau bikin toko tato. Studio tato. Saya disuruh bikin papan namanya. Pas waktu pembikinan papan namanya sendiri, kan pas lagi masang, belum buka tokonya. Tahu-tahu udah ada tamu masuk. Oh, studionya belum buka? Belum udah ada tamu masuk. Belum. Nah. Terus yang punya, Wal, kamu dulu kan punya mesin tato itu aja ambil gitu. Nada dari tukang tato nih jadi nih. Ya. Akhirnya dipercaya jadi kerja tato. Setelah rumahku di kandangnya ngayah gitu. Ya, udah kondisi ngayah nih. Langsung aja tato tamunya kan besok nanti bikin booking segala macam. Tapi sebelumnya belum pernah tato. Enggak, sebelum masih SD. Kalau zamannya yang tato masih SD SMP. Udah lewat. Akhirnya setelah tato jadi sampai bisa bertahan sampai sekarang dan tato terus diimbang dengan beberapa kegiatan pamer lalu kembali lagi normal. Terus teman-teman udah mulai sudah isu image di apa namanya di sosial tuh di masyarakat tuh udah pelan-pelan mulai hilang ya bahwa nama Jermanku sih lengkapnya Wayan Apel Hendrawan yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Nah dari itu kan semua seni itu masih mengalir sampai sekarang tuh. Artinya masih sebagai hidup ini kita dibawa oleh apa yang kita punya, apa yang kita bisa bikin hidup untuk diri sendiri. Dan apa yang kita bisa persembahkan untuk masyarakat orang sekitar kita sekitar kita. Artinya bisa dinikmati, ada dinikmatin buduh raga aduh mesti. Ya seperti itulah kita perjalanannya. Berarti darah seni jero ini dari siapa sebenarnya? Nggak tahu. Orang tua nggak? Nggak ada. Penjahit. Tapi kalau dulu orang tua penjahit yang sangat terkenal di Denpasar di daerah. Penjahit gaya kalau ada pernah yang dengar penjahit gaya itu. Penjahit apa namanya? Penjahit gaya namanya. Gaya Taylor. Oh, Gaya Taylor ya. Oh, nggak ada di ini ya. Lingkungan teman-teman juga nggak gitu ya? Nggak. Tapi di rumahku dari sejak SD ya saya. SD sudah mulai senang gambar. Ya dari SD aja. SD senang dan gambar. Paling giat tuh berarti kamu. Tapi paling giat di SD SMP. Udah mulai mencoba tato. Udah. SD nih kan? Udah. Di SMP. Masuk SMP. Berarti bengelah mental bijak bani nato. Betul ya. Mesin di jalan rumahku. Nah, kalau waktu SMP itu
dari SD pakai jarum ikat, Ya, tapi bukan untuk ini. Nah, udah mulai masuk SMP, udah mulai merakit mesin. Mesin tuh bikin ngerakit. dari dinamo tape. Ya. Dari dinamo tape. Ada teman Siren nih kan? Yayat ada. Ya. Timpal SMP. Teman SMP. Ayat kan masih ngumpul-ngumpul. Tip jangan di sini mau munyi di gitu. Tip jangan udah diusah, tip jangan gitu. Waktu itu baru dilihat. Kalian adik dinamo nih lang, kecil banget. Tak curi dinamonya buat mesin. Dinamo tip timpal rumahku kebongkar rumahku. Zaman dulu kakek wah nyari tip. Iya. Rumahku sendiri yang ngerakit Rakit ya. Manual ujung pakai pulpen cari jarum. Udah, anunya apa? Artis pertamanya siapa? Sendiri. Ya? Oh, kaki. Tarik kaki ngemenek yang masuk SMP nak sing mau tato di Dian paling bengas mesti tato. SD sama SMP rumah guru di mana? Dan pernah lucu diketahui sama guru pakai tato tapi dia tutup kaos juga. SMP. Saya SMP 9 dulu. SMP 9 Pasar. Sanur. Sanur. SD-nya? SD 3. Di Sanurnya. Kayaknya masih pandak guru tuh. Kayak Ini nama ngajak podcast. Saya pakai tato, terus kan ditutup pakai kaos. Ngenyer bedek muncul nih. Tribal. Apa katen tuh pun mencet lihat terus nendang ajak guru. Oh ya ntar gitu ya guru. Mau apa hari Senin kan ngumpul murid mau upacara. Sebelum upacara saya dipanggil. Sini Rawan sini, kenapa naik ke podium seluruh sekolah. Menaik di podium, gurunya berdiri ngampirin saya diturunin kau. Satu sekolah kau. Dipermaluin habis. Siswa berprestasi. Nah akhirnya ibu ngedang hidup ulan tato maksudnya. Lihat ulan tato hidup ulan tato. Iya. Nah istilahnya yang rasakan sekarang bahwa dari karya bisa menghidupi dan sebagai obat dari pikiran sakit yang apapun itu bisa kita gunakan. Seni itu yang masih apa bahasanya pemberian dari yang di atas itu layak kita hormati yang kita pertahankan untuk bisa itu. Artinya maro raga bisa ngamar ngalih gawe ulian yang lain itu kelemahan ngabur raga ke salah satu yang tadi bilang dikasih ngamar dagang narkoba kalau pasti nak nyambung. Pengalaman spiritualnya di rumahku ya. Belajar ngambar ke saking siro. Otodidak sendiri. Wenten rumahku duwe kayaknya ini cocok jadi guru, saya cocok mau belajar selama sana. Sih sebelum cuman paling enggak ngobrol-ngobrol aja pakai batok ngobrol-ngobrol aja. Karena kita juga dididik sama keadaan sih, keadaan maksudnya orang keburu percaya dengan kita. Pal bikinin gini, pal bikinin gitu. Artinya kita ngolah sendiri, ngamar, nak mau percaya, apa nyasing gak ya? Ya otomatis kan dapat cara praktek langsung. Jam terbang gitu, ya. Praktek langsung dapat. Teori sing pada man teori nyampur cat pangwarna kene sing pada. Terus sampai mangken rumahku udah melinggih sebagai jurumangku pinandito. Terus adakah pengaruhnya ajak karyanya jurumangku? Kalau sebelumnya kan karyanya gayanya apa? Kalau sekarang karyanya apa? Aliran napi wastan? Express sih kayak ekspresionis. Ya impresionis. Ya. Ada pengaruhnya nggak dengan posisi jurumangku yang sekarang udah ngayah gitu? Ya. Hal-hal spiritualisme yang dijewantahkan dalam sebuah karya, diterapkan dalam sebuah karya. Aksen-aksen itu kan yang dilihat nih kan. Kalau saya sendiri sepertinya ada kayaknya, karena ada beberapa
yang terjadi dari karya-karya saya. Ya, artinya yang situasi mistisnya yang di yang sebelum, tapi juga nggak tahu ya. Tapi yang lebih keras yang setelah saya ngayah. Kalau dulu sebelum ngayah sempat ada beberapa karya, ada karya. Saya ada nggak ngelukis apa itu? Ngelukis satu bunga lotus. Terus dari masuk gudang saya kasih, ada teman yang minta. Tapi pas sampai di rumah anaknya nggak mau pindah dari bawah lukisan, nggak mau pindah dari bawah lukisan. Degang. Terus sampai setiap diajak nangis, tidak diajak nangis. Sampai ditanya ke orang pintar bahwa dia ada di di lukisan itu dia ada yang diajak main, dia bilang. Akhirnya lukisnya lotus. Bunga lotus gitu aja dimain. Tapi juga enggak mungkin kebenar apa umah ini tengah saya nggak percaya kalau apa itu siapa yang dikasih lukisannya? Ada teman sebanyak. Nah, ada juga siapa bikin lukisan perempuan apa. Setiap dilihat katanya matanya ikut ngelirik gitu. Ngeliat. Ngelirik. Masih juga pikir umah ini tengah mesin. Nah, setelah saya menjadi pemangku itu baru saya mulai tertarik dengan aksara-aksara, karena untuk ya paling tidak untuk mengangkat budaya kita, kita punya sesuatu yang sangat unik, yaitu dengan yang aksara Bali, Krakah Mudri, yang pokoknya aksara-aksara sakral itu yang bisa yang ada energinya yang memang benar dipakai sampai sekarang untuk ritual segala macam itu yang dipakai. Artinya saya tidak menyelami di pengetahuannya itu. Saya cuman senang melihat bentuk-bentuk aksara itu bila berjejer atau segala macam rerajahan itu. Iya, jadi aku memaknai itu sebagai sebuah seni ya. Ya, sebuah seni sih, sebuah seni. Dan gambar-gambar kuno kayak rerajahan itu kan sangat menarik sekali gitu. Nah, setelah saya menjadi pemangku, beberapa saya maknai sendiri yang Modre itu dari mana aslinya itu kan sebuah kayak goresan yang hurufnya nggak bisa dibaca. Huruf dibaca, yang bisa membaca adalah si pembuat sendiri. Dia yang menjadi, mungkin dulu si pembuat itu mempunyai sesuatu yang posisi yang bagus spiritualnya atau sampai menjadi rerajahan kekuatan sebagai sesabuk atau segala macam gitu yang dipakai. Itu yang saya pikirkan, ya kita coba aja dengan apa yang kita gali di dalam diri kita sendiri, apakah itu memang berfungsi atau tapi itu juga tidak saya pakai acuan gitu. Ya siapa tahu kalau memang ini memang terjadi, ini memang berarti orang-orang dulu itu memang artinya sing dianggap remeh, biar tidak kita ningalang melihat acara gini, ini sing percaya, biar enggak gitu, biar enggak campah gitu. Akhirnya itu yang bukan kebetulan juga memang aksi-aksinya kan art sekali bentuk huruf-huruf itu. Dan saya imbangi di bentuk-bentuk karya-karya saya mungkin sebagai kayak suatu bahasa atau saya pakai simbol sebagai energi atau yang model gitu loh. Aslinya tapi saya nggak ngerti gitu. Memang rendah jadi aku ngerti ya. Nah, sekarang ada pameran saya yang di Senwan Galeri yang di Tuban. Ada 3 karya saya, Pameran baru-baru ini yang kemarin kayak ada 3 orang yang sampai trans melihat lukisannya sendiri gitu loh. Kerauhan di lokasi pameran. Lukisannya apa nih Kak? Ada karya yang bertema sang diri 1. Kedua Bayu. Nabi? Wayu ya, yang ketiga Sri Sedano. Dari 3 karya itu yang
sampai terjadi malahan saya jadi sekan nenang yang 3 karyan ke di rumahku itu isi aksen aksaranya. semuanya isi. Semuanya isi. Apa diisi aksen aksara apa diisi? Nggak tahu, gitu. Kan udah bilang tadi saya nggak ngerti, pokoknya saya nulis Bali baca Bali saya nggak bisa, cuman menarik, paling nggak taunya cuman ongkaro, ang, ong, mang gitu lah asal-asal yang. Berapa orang di sana transkrauhan waktu lihat karya rumahku? Itu berturut-turut lah, berturut-turut. Ya berturut-turut. Yang pertama 2 orang. Hari pertama. Ya, yang kedua orang. Yang ketiga ada lagi orang dan di luar agama kita sih. Iya. Di luar. Itu orang yang nggak di rumahku kenal kan? Nggak kenal sama. Ya, Nah saat itu terjadi apa yang di rumahku lakukan? Rumahku kan ada di lokasi waktu. ada sih, pas ada. Ada yang di rumahku deh nggak? Itu menyadarkan. Ya cuma ngasih tahu aja. Ya dulu sadar kasih air aja. Ya. Mungkin bedak di bagian. Akhirnya mau sadar. Dan ada yang lebih lagi satu efeknya agak agresif. Nah itu agak berat itu ngurusin oleh tetabuh ben misi. Terus perlu tetabuh. Kalau yang mau sendiri yang minta air gitu lah lebih aman lah. Iya. Itulah dimensi itu sangat banyak sekali memang mau saya gali sih sebenarnya. Mau gali, mau ginikan ke karya itu sangat menarik sekali. Dan di satu sisi mungkin kenapa orang-orang dari cerita orang tua dulu kalau sebelum melakukan proses ini dong ngawak gini gitu. Yang dibilang nah mungkin itu yang pakai pedoman itu, dan itu memang benar sih sebenarnya. Memang benar. Dan saya juga setelah ini menjadi pemangku ini baru berani vulgar mengaplikasikannya, karena saya ada dasar satu kepewintenan segala macam itu sebagai dasar saya berani membuat goresan. Kalau dulu cuman masih bayang-bayang kasar, setelah habis itu ada goresan dikit langsung ditimpa biar saru biar saru gitu. Karena tadi ditanya apa ini dari apa mulai berbianda gitu. Risih nih gitu. Dan kita juga biar bisa mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan karya kan ya. Mempertanggungjawabkan karya. Sampai di sana untuk yang urusan karya. Mungkin di rumah berapa bentang karya lukisan rumahku? Masih banyak sih. Masih banyak setelah pameran di Senwan dan di Art Moment Jakarta masih kembali. Dan kita juga untuk persiapan untuk bulan depan kita juga mempersiapkan pameran di Art Moment Jakarta juga Jakarta, lagi ya. Sama Alaya ya, Dharma Alaya sama grup Ten Fine Art gitu. Berapa orang itu? Yang di Ten Fine Art kita 10. 10. Kalau yang di Art Moment Jakarta kita berempat atau berlima itu kurang tahu. Dari Bali semua? Ya. Bali semua. Selain di rumahku? Ada teman, ada Baya, ada Winato, ada Tejo Astawa gitu ya. Nah, dari sekian lukisan di rumahku nih adakah lukis yang paling di rumahku sayang kah? Aneh kan asalnya ada peneh awi kudu ya ada banget. Ada unik itu, ada unik. Dulu pas di masa-masa setelah keluar dari rumah sakit jiwa sudah keluar rumah sakit jiwa sebelum menggarap festival ini sempat ada ngelukis orang tua bewok putih. Itu sengaja memang dia bikin untuk karena udah mulai mendekatkan diri ke masa-masa spiritual lah ya. Masa spiritual sebagai untuk titik fokus biar kita bisa acap-acapan lah gitu. Iya. Itu namanya. Siapa sosok yang di rumahku bikin? Saya sih nggak cuma orang tua sih, orang tua yang saya anggap beliau adalah orang tua yang akan bisa membimbing anaknya. Cuman itu aja sederhana sekali. Demikian beliau di rumahku memaknai karya itu ya. Ya, karena kita kan nggak tahu pengetahuan bertaruh kini. Udah pasang bahasa angwang ke nak tua, nak tua atau orang tua ragu depan tuh bisa membimbing. Nah pas
di masa saya ngelah pipis. Pandemi nih Ki. Enggak, Oh, sebelum enggak, jauh. Kan sebelum baru keluar Oh, iya, dari rumah iya, sakit iya, jiwa. iya. Tadi enggak diceritakan baru rumah sakit jiwa. Kamar sosok nak tua. Nah, pas ada teman sekarang udah almarhum dari Griyo Tambak Gangsul. Beliau pingin sekali sama lukis. Ku yang bang nenek, Apple yang bang nenek lukis kan. Don sayang dalam. Namanya bilangnya wak pelukis raga bang. Akhir pas di situ donang, saya ngelapis akhirnya kat bang. Ya. Nah, sekarang sudah hampir 18 tahun. 18 tahun baru kembali lagi lukis. Gitu. Yang ceritanya pas beliau yang sudah almarhum teman saya ini yang megang lukisnya, banyak keanehan yang di apa namanya yang Dirasakan terjadi. dirasakan ya. Terus Dari mana ya rumahku yang ngambil? Gede Pak Angsul Nampak langsung ya. Ya. Di maksudnya di rumah di Sanur nggak ya? di Sanur Oh ya. ya. Apa teman-temannya yang berkunjung merasa sering diikutin. Nah tapi almarhum ini memang senang sekali urusan mistik gitu. Iya. Liu nak kene Pal naknya terus ada nak tutut tu porono ada kene. Teman yang gagah nih Gagah. dah nih agak soalnya nih gitu. Akhirnya meninggal kan udah gini. Sekarang anaknya yang megang lukis. Nah anaknya ini sama juga ngerasain. Iya. Sama juga ngerasain beliau punya bibik segala macam sampai diikutin katanya sama lukis. Tapi masih megang lukis masih megang lukis. Akhirnya beliau kemarin menikah dan punya anak lagi, punya anak. Anaknya tetap sudah di bawah lukisan itu aja terus. Tegang sih. Tegang. Nggak tahu kemarin sebenarnya nggak ada lagi setahun yang kemarin. Sekitar 1 tahunan beliau datang ke rumah mau minta tato sama saya. Pak Jero saya mau minta tato. Bikin tato apa Gus? Ini mau bikin tato almarhum gitu. Mau bikin tato bapak di tangan. Lukisin masih Gus gitu. Oh masih Pak aku masih dan. Wah apa anak terus main gini terus dia nggak mau gini nggak mau lepas harus main di bawah lukis itu bibik juga ikut cerita sama apa yang diceritakan sama bapak. Nah, pas nggak mau tak bikin tato bawa aja ini lukisnya kembali. Barter. Akhirnya beliau ngasih karena tak kasih saran nanti takutnya ya kalau memang benar anaknya Gus sering nongkrong di bawah lukisan lebih baik jauhin Gus nanti biar ndak terkadung masuk dimensi ke arah sana. Itu pun kalau memang benar anaknya Gus seperti itu gitu. Ya emang benar. Akhirnya mau dengar ya rago aduh biar mana lukis ini kembali gitu. Bikin tato. Jadi saya sekarang kembali ya cara ben reuni asik demen. Jadi masih disimpan sampai sekarang. Sampai sekarang. Selain lukisan itu apa kali? Ada sih lukisan. Ada seorang Brahmana juga, Prando gambar nak lingsir, yang juga nggak tahu. Saya gambar seorang nak lingsir itu padahal sebelum saya peningkatan pointanan dulu yang dari Saraswati ke Dasaguno. Nah dari Dasaguno ini saya pointannya di rumah oleh Ida Sri Pandey. Nah otomatis kita ada ikatan perguruan penabian jadinya terhadap beliau. Nggak sengaja bertaruh beliau yang sudah lebar sama persis sama yang saya karya yang bikin itu. Tapi sebelumnya dulu mangku kenal, belum pernah melihat sosok. Belum. Sama sekali. Beliau kan sudah lebar. Iya. Nggak ada. Itu fotonya baru dimana tak bandingin. Persis. Kok sama? Nah dari si pun bang, loh kok sama ya? Posisi apa? Makanya bingung. Ya hampir nikah tapi banyak lagi yang lupa lagi. Jadi bisa dibilang ya
karya-karya Juru Mangkun kan sebenarnya syarat-syarat antara mau bisa diakui bisa enggak, percaya atau enggak, ada hal-hal magis yang Jujur masuk kalau ke sana. saya sendiri, kalau jujur saya nggak ada sebenarnya ngarah. Cuman mungkin otomatis dia mengarah ke sana. Kalau saya bikin lukisan buako seram-seram, tapi kalau saya asik-asik kan kok enggak buako, enggak ngaipang seram-seram, pakai ritual gini sama sekali enggak ada. Enggak ada. pakai ritual, Artinya ya berjalan begitu saja. Benan aja perang bakat. perang bakat tuh. Benan aja bakat yang tuh guys gitu. Begitu Enggak ada aja hari-hari sih. khusus. Sama sekali. Ya. Kalau ngunggah pejati apa tuh enggak. Enggak ada. Dari sana yang kembali sama meyakinkan bahwa rago sebuah ngebekal amune berarti ada misi tertentu yang kita yang kita harus jalani. Gitu. Cuma menikah aja sih sebenarnya. Semakin yakin dengan apa yang diberikan ya semakin yakin itulah garis kehidupan kita. Gitu. Gua nabi rumah kuning kemarin ke kari apa pun peralinan kan? kan? Ada di Pralino sih ya kemarin. Padahal tumben punya gogoh. Tumben kan? Enggak sih, sebelumnya udah. Cuman berapa tahun Pak. Itu gogoh yang rumahku mungkin paling sayang gitu ya. Kayaknya gitu ya, sepertinya sih. Jadi gogohnya itu mungkin teman-teman ingat Sangyang Penyalin ya, penyalin yang terbuat dari bahan-bahannya penyalin ya. Penyalin kalau untuk kerajinan untuk keranjang, rotan untuk keranjang, tapi Juru Mangkunya memakai media itu untuk ogoh-ogoh. Saya rasa bagi saya ya pribadi menilai itu salah satu ogoh-ogoh yang ya masuk ke kategori terbaik dan terunik ya. Pada 2 tahun yang lalu Juru Mangku ya, belum sempat diarak, kemudian timpa langsung pandemi gitu nih. Ada kaitan itu ogoh-ogohnya judulnya Sangyang Penyalin. Napi maknanya nih sebenarnya Juru Mangku? Begini, sebelumnya saya ada dapat bikin proyek art instalasi dari bahan rotan. Ya, Pak. Nah bahan itu masih tersisa. Padahal saya udah lama nggak bikin ogoh-ogoh. Cuman ya karena rindu bergaul sama Truno di Banjar. Karena saya dulu sempat jadi ketua Bang Muda. Nah pengen apa deh gaya. Terbayang ngelihat rotan tuh. Kayaknya pernah saya dengar ada Sangyang Penyalin. Coba kita ngangkat budaya aja sih. Kita angkat budaya, bikin Sangyang Penyalin. Nah, bikin sketch segala macam. Tapi cuman kita dengar ada Sangyang Penyalin ini, kalau nggak kita mengetahui gimana kisah, gimana sumbernya, apa gininya, peruntukannya, sing lu ngasan berkarya untuk. Nah ada tim Banjar tak ajak untuk konsep tak ajak ke tempatnya pusatnya di mana ada Sangyang Penyalin yaitu di Karangasem Bugbog gitu. Bugbog di Karangasem Bugbog kan. Jadi Juru Mangku sama teman-teman sampai ke sana gitu. Dari literasi ya sampai ketemu ke pemangkunya terus sesun perahyangan beliau di mana terus diajak sana terus dengan mantra-mantra gendeng-gendengnya Sangyang Penyalin itu ritualnya untuk dihidupin untuk dengan apa itu sampai dikasih seperti itu sama Juru Mangkunya. Nah, yang keunikan kebetulan juga di Banjar saya itu kan ada memang yang disebut memiliki Sangyang Ida Taksu, Tugude Taksu. Nah beliau pun di sana ada yang disebut Pelinggi Tugude Taksu di tempat di Sangyang Penyalin. Nah dari sini kau dah yang kita coba gali. Nah di waktu pengerjaannya ngajian bahwa coba yang unik lah. Tapi kalau ogoh-ogohnya nggak sih begitu bagus sih. Teman-teman yang lain banyak yang bagus-bagus. Itu sederhana. Cuman mungkin timingnya tepat ya. Terus dari sejarahnya Sangyang Penyalin tuh bahwa bila mana beliau ditangi artinya disolahen, berarti itu memang ada situasi gerubuk gitu loh. Oh iya. Di daerah itu terjadi akan ada bencana segala macam gitu. Nah nanti ini literasi yang Juru Mangku dapat dari Karangasem Bugbog ya. Karangasem Bugbog ya.
bila mana kalau daerah tersebut, nah itu yang kesurat di lontar Anda Kecacar namanya. Anda Kecacar, ya. Tentang pandemi segala macam Ya. itu wajib melakukan tarian Ini ini ya. untuk lunas tirta beliau untuk diberikan kepada warga umat agar tidak kena. Ya pas Aisang yang penyalin para kami galang daun sekan ada pandemi. Ngerupu, ya. Berarti di rumahku mau prosesnya itu udah ada mau menggarapnya itu sebelum pandemi ya dosanya. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi kan ya. nyepi kemarin Nyepi belum pandemi. 2020 ya dosanya. 2020 ya. Sebelum nikah udah di rumahku rancang ya. Ya. Akhirnya ada kabar Tahu dari pandem- dari Cina ada virus ya. Nah. Cina mungkin. Apa Kemarin kuang kunci ya kene raja bence. Cina kunci raja maupun dari kene. Jadi di rumahku dengan apa yang di rumahku paparkan tadi bisa dibilang mungkin orang-orang akan menyimpulkan bahwa karya-karya di rumahku mungkin ya bisa kayak meramal apa yang akan terjadi gitu. Beseram lu. Tapi buktinya kan terjadi di rumahku. Maksudnya dari literasi di sana seperti demikian. Apa yang di rumahku buat kemudian kejadian seperti ini. Ya mau nggak mau bisa dikait-kaitkan lah. Walaupun sebenarnya itu nggak berkaitan. Mungkin cuma kebetulan. Ya, kan? kebetulan itu sebenarnya sih bukan. Tapi kalau dikaitkan ya Terkaitan. pas nyambung terkait ya. 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 Tapi saya bukan ahlinya itu. Bukan ahlinya mengkait-kaitkan. Itu imajinasinya apa sih di rumahku? Itu dari perjalanan apa? Dari bisikan juga kah? Perjalanan spiritual kah? Sampai bikin ogoh-ogoh dengan kaki aja dia. Kaki Ya. atau tangan itu? Ya, kaki karena- satu mencengkram. Ya. Kemudian yang Pakai jatuh, ekor panjang. pakai ekor panjang. Ya. Seret. Itu cuma divisualkan karena sebelumnya mau bikin sang yang penyalin tuh kok seperti ada tantangan ya, ada tantangan. Karena visualnya kan cuma sebetang apa namanya rotan. satu batang rotan. Artinya dalam bentuk yang ogoh-ogoh yang sudah jadi kemarin tuh, gini goban misi tapol misi caling tuh. Uli dijo ide itu sampai muncul namanya. Itu tantangannya sebenarnya tantangan. Tapi kalau ini sangat kalau ini berhasil berarti kita akan bisa membawa pikiran orang tuh membayangkan bahwa ide itu seperti ini. Artinya kita yang berkarya, kita yang dapat jadinya. Ya. Artinya kita bisa membawa pikiran orang ke arah sana. Tapi kalau enggak ada di visual ogoh-ogoh itu mereka akan lihat atau apa sang yang penyalin cuman rotan. Rotan ya. Itu tantangan bagi saya untuk membuat satu karya, apalagi bisa memikirkan, bisa mengarahkan pikiran orang. Oh, gini sang yang penyalin gini, seperti ini. Istilahnya ide liar tuh ke orang yang menikmati terpaku jadinya ke dalam bentuk seperti itu. Gitu. Nah ini yang salah satu saya anggap berhasil di dalam berkarya karena maksudnya ada contoh sebelum dan sesudah. Dan yang sebelumnya ada sebuah konsep sang yang penyalin yang sama sekali tidak ada gambar. Ya. Kita visualkan menjadi seorang gambar dan itu terekam di pikiran Orang-orang ya. orang-orang. Artinya nanti kalau bicara misalnya siapa warga bicara soal sang yang penyalin secara otomatis pikir oh mungkin wujudnya seperti ya, itu kan. seperti lain kalau bikin umpamanya bikin rawano, bikin ogoh-ogoh rawano. Orang sudah ada dikasih gambar rawano tuh gini mereka ada kepala 10 segala macam. Orang tinggal mengaplikasikan. Ini cuma penyalin ini cuma sebatang ini kita. Ya itu udah proses di rumahku sampai bisa membuat bentuk seperti itu dah dengan cara apa di rumahku? Biasa jalan gitu. Ya, berpikirkah atau merenungkah atau memang orang-orang gambar kah atau Orang-orang ada gambar sih, karena di- cuma di- kurangnya spiritual atau hal-hal spiritual beginilah wujud saya wahai anakku. Nah, kalau saya urusan spiritual cuman ngayah aja. Itu aja cukup nggak ada lebih. Mungkin nggak tahu ya. Beliau tuh lewat tangan, lewat apa yang saya bilang tadi itu mengalir tersendirinya.
kita nggak usah mencari-cari. Jadi Jurumangku sayang dengan karya Jurumangku itu karena bisa mengaplikasikan dari ide ke bentuk seperti itu. Nah, nanti planningnya Niki semoga tahun depan ogoh-ogoh bisa diperbolehkan kembali normal. Udah ada rencana orang-orang. Apa membuat sang yang penyedih lagi biar bisa disolahin? Enggak. Biar bisa diarak itu. Enggak sih sebenarnya, belum sih. Malahan cenderung bukan dari kemauan saya, karena saya juga pas waktu sempat ketemu sama pemangkunya dikasih tahu nanti kalau umpama mau nyolahin sang yang penyalin nanti boleh. Istilahnya saya udah dikasih restu sama pemangku. Nanti umpama ada sesolahan sang yang penyalin itu artinya bukan dari saya sendiri jag misang-misang hibah gitu. Saya sudah sempat pernah dan sudah dikasih buku dan diperbolehkan. Dan nanti beliau yang di sana support nanti ikut mau mengarahkan gitu. Nah, untuk kalau yang ogoh-ogoh belum yang tahun depan belum kebayang. Masih fokus di lukisan dulu. Fokus lukisan. Nah, saya rasa ini mungkin bisa Jurumangku pertimbangkan. Ini usulan, bisa disolahkan lah, bisa diarak lah, karena secara filosofis kan artinya memang menolak bala gitu kan ya. Bala, ya. Sudah tersurat dalam rontar pula Anda kecacar itu. Anunya masuk, timingnya, momennya masuk gitu ya. Ya dengan harapan kita kan dengan mementaskan itu tidak ada lagi sisa-sisa pandemi itu udah ada lagi. Ya kalau ya urusan itu masih kan gimana ya? Saya cuman berpikiran budaya yang adiluhung ini kan sangat bagus, kita masih bisa pertahankan dan apalagi kita bisa melakukan untuk menjalankan itu yang paling paling masih kena di hati. Kalau urusan nanti biar nggak gini, biar nggak gitu, biarkan yang di atas. Bijak terus gue. Jelek solah lagu terus ngadang gini, nunya dari Banar bisa ngomong kayak gitu. Rumahku, yang tersisa sekarang apa dari sang yang penyalin? Nggak ada tersisa. Sampai tapelnya, sampai semuanya udah. Oh, berarti tampel yang ada di rumah Jurumangku itu bukan itu ya? Yang ada fotonya di Instagram Jurumangku itu, yang di samping lukisan tuh kan ada tapel gogo ya, bukan tuh ya? Enggak, celuluk itu. Oh, celuluk ya? Enggak, bukan. Itu salah satu karya sesepuh tapel pembuat topeng di Sanur yang berasal dari Griya Jelantik. Dulu yang dari Ogoh-ogoh saya dapat kemarin tapel itu karena beberapa STT mau minta dibikinin tapel celuluk. Saya nggak bisa bikin tapel celuluk. Saya minta gini pakemnya beliau. Itu udah dari dulu sekali. Nah sekalian pas sekarang anaknya lagi giat-giatnya mau menggali tapel bebadongan, setelah bebadongan itu. Nah, saya teringat, simpan coba nih, anggap payas-payas di rumah. Di lung lah, bidana geletak-geletek lah di tengah. Tapi sing tuh. Siapa kira-kira dari 3 anak ini, siapa yang kira-kira bakal mewarisi darahnya? Udah ada belum anunya nih? Nggak tahu ya. Yang pertama cewek. Yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang terakhir cowok. Yang dia cowok. Tapi belum kelihatan kalau mau mengarah ke saya sih enggak. Tapi kalau ke hobinya mereka masing-masing udah kelihatan. Sebenarnya ada yang senang masak. Saya nggak mau terlalu mengintervensi dari mau jadi apa, mengarahkan anak itu mau jadi apa. Enggak. Yang penting saya yang dulu bagaimana kehidupan saya itu yang saya pakai patok. Karena dulu juga saya disuruh mau sekolah gini sama bapak, saya nggak bisa. Akhirnya dari bisa melukis, dari lukis itu bisa bikin kita gila, bikin kita sakit, bikin sehat, bisa bikin bisa dikenal di masyarakat, bisa dinikmati masyarakat. Artinya kan hobi dari tersendiri itu yang memang membawa jalan untuk kehidupan kita sendiri. Makanya untuk anak apapun nanti
support. Saya sekitar itu akan support. Ya, ya. Kalau dari ke arah seni sih kakaknya yang paling yang pertama sih masih ada sedikit, tapi kalau lukis enggak, mungkin di grafis mungkin ya. Okay. Kalau pendidikan di rumahku support juga pastinya. Pendidik Karena support setahu saya dengar-dengar rumahku kan putus di SMP Ya, SMP. S3 saya. S3. S3. SMP Sword. Untuk pendidikan anaknya pasti di rumahku support. Artinya Support. Ya mohon maaf seberandal-berandalnya kita sebagai orang tua tentunya ingin melihat anak kita tidak seperti kita kan, masih ada potensi-potensi mereka yang perlu kita dorong agar mereka bisa hidup lebih baik daripada kita kan. Artinya rumahku tetap support ya. Sangat support sekali. Kita juga bekerja segala macam untuk nyari penghidupan semuanya untuk ke anak kok. Kalau saya udah apa sih? Saya dibikinin kopi sambil ngelukis ya di rumah udah cukup. Demen Cuman itu aja. Planning di rumahku tapi nggak akan suatu saat nanti misalnya di usia senja di rumahku mungkin kan udah 47 ada mau bikin pameran apa khusus sendiri sebagai sebagai pameran yang paling berkesan bersejarah itu dalam hidup ini. Ada planning seperti itu di rumahku? Belum terbayang sih. Sementara sih mau ngumpulin karya dulu, nanti cari momen, karena saya punya prinsip tersendiri ya, seperti air mengalir aja sih. Kapan juga momennya nanti akan muncul ya biarkan. Sama kayak bikin logo saya yang penyalin, kita kan juga nggak mengharapkan tahu muncul jadi viral segala macam, kita nggak mengharapkan. Berarti memang biar mengalir begitu aja ya. Artinya mengcombine urusan spiritual ngajak hidup. Kalau udah kehendak beliau ya silakan, kita cuman jadi motor saja. Itu yang prinsip. Ada pertanyaan karena Man seniman, jadi orang di balik kamera ini juga adalah seorang seniman. Tapi akhirnya dia nggak berkarya di dunia seni. Namanya Nyoman Abian suara. Tapi support seniman. Sekolahnya SMK-nya sekolah seni, kuliahnya sekolah seni, ujung-ujungnya jadi jurnalis. Ada pertanyaan buat Maro. Jakarta rumah gue. Sama di ada ya. Berapa menit teman? Berapa menit? 1,5 jam. Belum guys ya? 1 jam 20. Oh ya, rumahku 1 jam 20 menit sudah kita gini. Ya yang lain-lainnya nanti mungkin bisa disimpan untuk podcast selanjutnya. Ya, siap. Jadi pesan yang bisa diambil dari kehidupan rumahku itu seni yang menjerumuskan beliau, karena seni menjerumuskan beliau kerja di diskotik, kenal sampai narkoba. Setelahnya seni juga yang menyelamatkan beliau. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sukses semua temanku. Ampun ledang kayun niki hadir yang Tribun Bali Podcast. Lain kali kita berjumpa. Mungkin dia akan main-main ke sana. Ya, cipin arak keras. Boleh. Tapi yang anggo metabuh kan. Ketis. Demikian podcast kali ini bersama Jeromangku Wayan Apel Hendrawan, seorang seniman sekaligus rohaniawan yang badannya penuh dengan tato hitam, black walk ya, Durga. Tapi beliau mempunyai anak yang baik sekali kayak Komang. Kebalikan gak Jeromangku? Kebalikan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Tribun Bali Podcast.